Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wasyukru lillah. Wassalatullahi wassalamu ala Rasulillah. Habibina Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana ij'alna minal mutahabbina fik wa minal mutajalisina fik wa minal mutazawirina fik wa minal mutabadhilina fik. Innaka anta ala kulli syai'in qadir. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para perindu ridha Allah, alhamdulillah malam ini kita bisa bergabung kembali untuk bersama-sama belajar untuk semakin dekat kepada Allah, belajar agar semakin dekat kita, belajar untuk mendekatkan diri kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara rutin didahului dengan pembacaan solawat sejarah baginda Nabi. Dan sekarang akan kami hadirkan hikmah yang ke-66. Hikmah yang ke-66, pangkas benci dan dengki di hati dengan panjatan doa, dan tumbuhkan cinta di hati dengan memberi hadiah. Penyakit yang sangat menyiksa dan membuahkan siksa panjang di akhirat. Kalau penyakit fisik, orang sakit fisiknya lalu dia sabar, maka buahnya adalah pahala agung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi kalau orang penyakit hati, hatinya sakit penuh dengan kotorannya, hatinya penuh dengan kotoran, maka kekotoran hati itu akan terus menjadikan orang tersebut melakukan banyak dosa-dosa yang buahnya adalah pedihnya siksa nanti di neraka. Jadi kalau orang sudah sakit atau penyakit hati menguasai dirinya, sebetulnya dia adalah telah punya tanda-tanda bahwasanya dia bakal sakit panjang nanti di akhirat. Maka dari itu para ulama radhiyallahu taala anhum, beliau berusaha untuk terus menghadirkan bermacam-macam cara untuk menghilangkan penyakit hati. Bahkan dikukuhkan dalam satu disiplin ilmu yang selama ini diajarkan oleh para masyayikh, yaitu ilmu tasawuf, ilmu membersihkan hati. Maka dari itu mari kita waspada dengan penyakit-penyakit hati yang membahayakan. Penyakit hati ada namanya dengki, ada benci, ada dendam. Masya Allah.
Dan itu saling ada keterkaitan. Kalau sudah ada benci, biasanya ada dendam. Ada benci, ada dendam, ada dengki sudah biasanya. Itu penyakit hati. Maka sadari dulu. Kalau itu adalah penyakit membahayakan, agar kita tidak membiarkan penyakit itu subur di hati kita. Kita mengantisipasi. Sebab di saat ada benih kebencian serta benih kedengkian, segera dipangkas. Karena selagi itu masih benih, begitu mudahnya untuk kita matikan. Tapi kalau sudah dia menjadi mengakar kuat di dalam di hati kita, benci, dengki, dendam, maka akan membuahkan penyakit-penyakit yang lainnya dan akan menghantarkan orang yang punya penyakit tersebut untuk melakukan dosa-dosa yang banyak. Dan susah melakukan kebaikan. Bahkan ada di antara penyakit hati itu menghapus pahala. Hasud menghapus pahala. Al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al-hatab. Kama ta'kulun naru al-hatab. Dengki yang menguasai hati seseorang itu akan menghabiskan pahala-pahala kebaikan yang dilakukan laksana api membakar, memakan kayu bakar. Membakar kayu bakar. Nah, setelah kita menyadari begitu bahayanya penyakit itu, kemudian setelah itu kita koreksi diri. Jangan-jangan kita punya benih-benih penyakit tersebut atau bahkan sudah mengakar, menguat di dalam diri kita. Dan kita harus sadari. Kalau kita sudah sadar penyakit itu membahayakan, maka di saat seseorang menyadari di dalam dirinya ada penyakit dan itu membahayakan, maka akan mudah baginya untuk menghilangkannya. Hati yang kotor menjadikan perilaku seseorang kotor. Benci kepada seseorang menjadikan tingkah laku kita tidak santun. Bahkan bukan sampai di situ, bukan sekedar tidak mau berbuat baik dengan yang dibenci, akan tapi sudah mulai dengan perilaku tidak santun. Bahkan lebih dari itu, dia berbuat zalim, berbuat jahat. Kemudian lebih dari itu lagi nanti, dia akan senang jika yang dibenci itu mendapatkan musibah, padahal dia adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bencana dalam diri kalau dia senang bertepuk tangan atas musibah yang menimpa umat Nabi. Bahkan Nabi mengatakan laisa minna, langsung dikeluarkan dari kelompok grup rombongan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu yuk kita peduli dengan urusan membersihkan penyakit hati. Pangkas benci dan dengki di hati dengan panjatan doa. Ini langkah pertama. Di saat kita merasakan di dalam diri kita ada kebencian kepada seseorang atau dendam kepada seseorang, ada dengki di saat kita melihat saudara kita sukses, kenapa kok kita tidak bisa senang? Sukses maknanya luas, sukses dalam sekolah, sukses dalam bisnis, macam-macam. Kalau ternyata kita di saat melihat saudara kita, kawan kita, tetangga kita, orang yang kita kenal itu sukses, kok kita tidak senang? Padahal dia adalah saudara kita mungkin, bahkan mungkin dia adalah juga sahabat-sahabat kita. Kok kita tidak senang? Maka ketahuilah, kita harus sadar bahwa di hati kita sudah ada benih-benih kebencian, benih-benih dengki di dalam hati. Lalu bagaimana kita memangkas kalau sudah ada benci di dalam hati kita? Jangan dibiarkan itu harus berkembang dan berkembang. Maka ini penggalan hikmahnya adalah pangkas benci dan dengki di hati dengan panjatan doa. Panjatkan doa kebaikan dengan orang yang perilakunya mengundang kebencian kepada kita. Dia zalim, dia menyakiti kita, dia menfitnah kita, dan seterusnya. Sebelum kebenciannya itu menular kepada kita, menjadi kita benci kepada orang tersebut, segera pangkas benih-benih benci di hati kita.
dengan panjatan doa kebaikan untuk orang tersebut. Mungkin ada yang berkata bahwa begitu beratnya aku mendoakan orang itu, karena terlalu berat kesalahannya kepadaku, aku susah untuk mendoakannya. Ketahuilah bahwa orang-orang besar pun merasa susah di saat harus mendoakan orang-orang yang berbuat zalim dan berbuat salah kepadanya. Akan tetapi karena mereka mengerti ini adalah hal yang mulia untuk mendapatkan pangkat tinggi di hadapan Allah, maka dilewati itu semuanya, dipaksakan. Dan itu tidak serta-merta. Ada satu minas solihin dari para kekasih Allah tuh, di saat membaca doa hadis Nabi tentang mendoakan orang lain, dia berkata, sungguh aku bisa mendoakan saudaraku dengan lega setelah aku belajar 20 tahun mendoakan orang-orang yang bermasalah denganku. 20 tahun baru tentram hatinya. Tapi harus kita ketahui bahwasanya di saat kita mendoakan orang lain yang bermasalah dengan kita, yang berbuat zalim kepada kita, kalaupun hati kita belum tenang, tapi kok kita sudah bisa mendoakannya, maka ketahuilah bahwa kita telah menang di dalam memerangi hawa nafsu kita. Dan itu juga pahala jihad di hadapan Allah, sudah mendapatkan pahala dan pangkat tinggi di hadapan Allah, biarpun masih tersisa benci dan dengki di hati kita, asalkan semua yang kita rasakan dari benci dan dengki itu kita pangkas dengan panjatan-panjatan doa kebaikan untuk orang yang kita benci tersebut. Pastikan kalau kita marah dengan seseorang, membenci seseorang, ngedengki seseorang, pastikan di saat kita mengingatnya langsung kita tumpangi dengan panjatan doa. Kalau itu urusan bisnis, ya sukses dalam urusan bisnis. Seketika di saat kita merasakan ada hati kita tidak enak nginget bisnisnya dia, langsung kita panjatkan doa. Ya Allah, itu umat kekasihmu Nabi Muhammad, itu saudaraku ya Allah, tambahkan kesuksesan dalam bisnisnya ya Allah, dan jadikan dia orang kaya ahli surga ya Allah. Terus jika kita ustadz yang merasa ngedengki dengan sesama ustadz, dan memang Imam Ghazali menyebutkan bahwasanya lah asadaka hasadil ulama, tidak ada dengki yang lebih seram dari dengkinya ustadz. Tentu dia salah niat. Ada ustadz dengan dengki sama ustadz lain, semestinya bergembira, berbangga. Kenapa ngedengki? Karena dia telah bersekongkol dengan iblis. Sekongkol dengan iblis, berguru dengan iblis, iblis dengki dengan Nabi Adam. Semestinya seorang ustadz yang memang rindu dia untuk membawa umat kepada Allah, kemudian ada ustadz lain yang sama-sama berjuang membawa umat kepada Allah, mestinya dia senang. Karena apa? Karena beban yang dibebankan kepadanya telah berkurang, karena sudah ada orang lain yang menanggungnya. Tapi kenapa dia jadi ngedengki? Tapi kenapa dia jadi benci? Karena kotornya hati. Bukan Allah lagi yang dicari, apapun bentuknya. Jika kita golongan ustadz yang punya rasa benci dengki kepada sesama ustadz, maka segera tumpangi dengan panjatan doa, ya Allah, itu ustadz di kampung sebelah, ya Allah, bangun pondok pesantren, memulai berjuang, ya Allah, mudahkan perjuangannya, ya Allah. Dan datangkan ke pesantren tersebut santri-santri yang baik, yang kelak bisa menjadi ulama kekasihmu Nabi Muhammad, dan jaga keluarga. Terus panjatkan dengan panjatan doa. Masih berat. Ya, memang itu kerjaan orang hebat. Ini amalannya para kekasih Allah. Jadi para kekasih Allah mendapatkan pangkat tinggi bukan karena banyak rokaat-rokaat. Iya, rokaat-rokaat yang dilakukan ada pahala besar. Akan tapi yang terpenting mereka, yang bagi mereka untuk sampai kepada makam tinggi adalah apa itu? Salamatus sudur, hati yang bersih. Terbebasnya dadanya, terbebasnya hatinya dari benci dan dengki. Itu yang menghantarkan mereka melambung pada puncak kemuliaan. Berat, iya berat. Ada resep dari baginda Nabi agar kita berdoa tidak berat.
Imam Muslim meriwayatkan dari Abi Darda radhiyallahu taala anhu, baginda Nabi bersabda, "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi al-muslimi 'ala dhahril ghaibi illa wa qala al-malaku wa laka bimithlin." Tidak ada seseorang yang mendoakan orang lain di saat orang itu tidak ada di hadapannya. Tidak ada di hadapannya secara fisik atau tidak ada di hadapannya karena dia bermasalah. Ila qalal malaku walaka bimithrin, kecuali malaikat serempak mendoakan kamu dapat duluan. Didoakan malaikat yang doanya pasti dikabul, maka ketahuilah orang yang mendoakan orang lain yang tidak ada di hadapannya atau mendoakan orang lain yang bermasalah dengannya, diamini malaikat, maka doa-doa kebaikan yang dipanjatkan akan didapat oleh dia terlebih dahulu. Maka ini dikatakan oleh para ulama, ada doa yang sangat mudah dikabul oleh Allah tapi sangat dilupakan oleh hamba Allah, yaitu berdoa dengan cara mendoakan orang lain. Pantulannya itu yang dahsyat. Maka jangan ragu mendoakan siapapun orang yang kita duga dia bermasalah dengan kita, menyakiti kita, zalim, aniaya, pokoknya jangan panjatkan doa yang jelek. Kalau kita sudah membiasakan dengan doa-doa yang baik, kapan akan muncul kalimat kotor dari mulut kita? Kapan akan muncul caci maki dari mulut kita? Dari pancaran hati yang terbebas dari dengki dan benci diganti dengan cinta akan muncul perilaku lembut, indah dan menyenangkan. Kalimat-kalimat pun kalimat yang menjadikan orang senang, menjadikan orang bahagia, bukan bikin orang kesel. Nah inilah, maka jangan ragu mendoakan. Bahkan sebagian para kekasih Allah ini merasa betul-betul dirinya itu kalau menghadap kepada Allah dengan banyak kesalahan dan dosanya susah dikabul. Sehingga untuk dikabul doanya kadang terlintas di hatinya, kapan ada orang mencaciku, kapan ada orang menyakitiku, kapan ada orang mendolimiku, biar untuk aku jadikan bekal untuk menghadap kepada Allah. Sehingga orang sudah punya pangkat semacam ini, di saat didolimi, disakiti sama orang, nggak pernah menjadi sebuah kebencian. Bahkan dia merasa bahasanya, oh Allah telah mengirimku sarana atau sebab untuk dikabul doaku. Tidak akan membalas kebencian atau balas kezaliman seseorang dengan kezaliman. Panjatkan doa yang baik kepada kawan, sanak, kerabat dan saudara, siapapun dengan panjatan doa yang baik. Siapapun yang melakukan sesuatu yang menjadikan sebab kita tidak senang, maka segera tumpangi dengan panjatan doa yang baik agar tidak berubah, tidak subur, tidak menjadi kebencian, tapi akan berubah dengan cinta. Dan tumbuhkan cinta setelah, kan begitu kaidahnya. Setelah kita memangkas benci, ibaratnya seperti tanah begitu, kita cabut rumputnya, baru kita tanam benih-benihnya. Baru akan tumbuh dengan baik. Kita ingin menanamkan benih cinta setelah kita pangkas benci. Bersama ada benci, cinta tidak kunjung tiba. Bersama ada dengki, cinta enggak akan datang. Maka pangkas benci dan dengki, kemudian setelah itu tanamkan benih cinta. Bagaimana menumbuhkan kecintaan? Dan tumbuhkan cinta di hati dengan memberi hadiah. Hadiah itu kalau kita berikan kepada seseorang menjadikan bersih hatiku dan hatimu. Bukan sekadar hati yang diberi. Nabi menyebutkan tahadu, tahabbu. Salinglah engkau memberikan hadiah, maka sesungguhnya saling memberi hadiah itu akan menjadikan sebab orang itu saling mencintai. Bahkan lanjutannya dalam riwayat Imam Bukhari, dalam riwayat disebutkan fa innal hadiyata, karena sesungguhnya hadiah itu tudhibu, akan menghilangkan wahara sadri, benci, dengki, dendam yang ada di dalam hati. Memberi hadiah itu bukan membersihkan hatinya orang lain saja, tidak. Memang kalau orang diberi hadiah umumnya akan muncul cinta. Tapi lebih dari itu, ini yang jarang dicermati, bahwa di saat kita memberikan hadiah kepada seseorang, sebetulnya kita akan menanamkan cinta di dalam diri kita. Pastikan kalau ada orang yang kita lagi benci kepadanya, kita marah kepadanya, kita dengki kepadanya, pastikan berikan hadiah dia. Kalau kita marah kepada seseorang, berikan hadiah, maka ketahuilah, yang semula kita membenci dan mendengki akan berubah menjadi cinta. Jadi memberikan hadiah itu menumbuhkan cinta di orang yang menerima dan menumbuhkan cinta di hati orang yang memberi. Indahnya hadiah. Dengan catatan diberikan karena Allah Subhanahu wa taala.
Cuman ingat bahwasanya di saat kita ingin berikan hadiah kepada seseorang, pastikan bahwasanya hadiah itu adalah dari harta halal kita dan barang tersebut adalah bukan barang yang menjadikan sebab orang bermaksiat. Ini harus, jangan sampai kita memberi hadiah latah. Hadiahnya latah, ikut-ikutan orang, tak taunya hadiahnya bukan untuk beribadah. Hadiahnya malah untuk bermaksiat. Hadiahnya untuk bermaksiat, hanya beli begitu saja, tak taunya dipakai untuk maksiat haram. Dosa. Jadi kalau kita ingin memberikan hadiah kepada seseorang, pastikan dia senang di dunia dan dia senang di akhirat. Gitu. Artinya menjadikan sebab dia senang di dunia karena itu bermanfaat bagi dia di dunia dan akan bermanfaat di akhirat. Bukan sekedar kita beri hadiah, tak taunya untuk digunakan untuk kemaksiatan. Maka itu seolah-olah kita ingin menanamkan kebaikan, sebetulnya kita telah daftar ikut saham dalam keburukan, sehingga semua dosa yang dilakukannya adalah akan mengalir juga kepada kita. Karena apa? Kita membekali dia bermaksiat. Maka pastikan yang kita berikan adalah sesuatu yang menjadikan dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa kita hadirkan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kebencian, kedengkian di hati kita dan diganti dengan cinta dan kasih, sehingga hidup kita semakin indah dengan cinta yang kelak akan diseru oleh Allah dan kita bertemu kembali di padang mahsyar, dipanggil oleh Allah ainal mutahabuna bi jalali, dipanggil mana orang hidup di dunia dengan cinta karenaku, al yauma udhilluhum yauma la dhilla illa dhilli, di saat tidak ada lagi perlindungan kecuali dari Allah, dan semoga itu adalah golongan kita bersama baginda Nabi. Dan semoga semua orang yang telah berbuat salah kepada kita, menyakiti kita, zalim, aniaya kepada kita, memfitnah kita, menggunjing kita, prasangka buruk kepada kita, semoga Allah memberinya segala kebaikan. Allah beri kesadaran, Allah angkat derajatnya, Allah angkat derajat keluarganya, Allah beri kemudahan urusan dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba saling mencintai karena Allah, panjang umur, sehat afiat, husnul khatimah, berkat Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.